Pemuda bisa mati sebelum meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia tentunya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang negara adikuasa. Mungkin dari teman-teman semuanya belum mengetahui pengertian dari negara adikuasa itu sendiri. Negara adikuasa adalah negara dengan posisi dominan yang ditandai dengan kemampuannya yang luas untuk memberikan pengaruh atau memproyeksikan kekuasaan dalam skala global. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwasannya negara ini kaya akan sumber-sumber daya alam, baik itu di bidang militer, ekonomi, dan lain-lainnya. Jika kita berbicara tentang negara adikuasa, itu tidak terluput dari sebuah negara. Ya, memang negara sih guys. Namun, siapa sih negara adikuasa saat ini? Negara adikuasa saat ini adalah Amerika Serikat tentunya. Namun, itu tidak menutup kemungkinan negara-negara yang lain berpotensi untuk menjadi negara adikuasa, teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas negara yang berpotensial untuk menjadi negara adikuasa itu sendiri. Mungkin dari teman-teman semuanya udah tahu negara adikuasa yang berpotensial seperti China. Namun kita nggak bahas China sekarang guys, dikarenakan China udah banyak orang yang membahasnya. Namun kita sekarang akan membahas tentang negara lain yang berpotensial untuk menjadi negara adikuasa itu sendiri, seperti Brazil. Yap, kita akan bahas Brazil sekarang guys. Oh alah, kebanyakan guys-guys-guysnya ya guys ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita nggak banyak bacot. Sekarang kita gaskan aja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas negara yang berpotensial untuk menjadi negara adikuasa teman-teman semuanya, yakninya Brazil. Brazil dianggap oleh sejumlah analisis dan akademisi sebagai negara adidaya potensial pada abad ke-21. Dalam kuliah umum tahun 2009 berjudul Brazilian as an Emerging World Power, Brazil sebagai kekuatan dunia yang berkembang, yang dipresentasikan di Pusat Studi Internasional Mario Einaudi, Universitas Cornell. Leslie Elliot Armijo mengatakan bahwa Brazil akan segera muncul sebagai negara adidaya pertama di Amerika Latin. Armijo menyatakan bahwa Brazil terus memperkuat diri sebagai pemimpin di wilayahnya dengan meluncurkan serangkaian proyek-proyek integrasi, juga menambahkan bahwa sebagai pemegang kunci internasional, Brazil juga telah mengambil bagian yang lebih besar dari perpolitikan dunia dengan incrementing kehadirannya yang sudah kuat dalam berbagai prakarsa ekonomi seperti Fasilitas Keuangan Internasional dan G20 menyatakan bahwa menonjolnya kekuatan Brazil berasal dari pemerintahan demokratis yang solid dan ekonomi yang kuat, dan menyimpulkan bahwa sesaat lagi kita akan memiliki dua negara adidaya di belahan barat, imbuh dari pernyataan Fasilitas Keuangan Internasional dan G20. Elizabeth Rivi, rekan penelitian dari Council on Hemispheric Efforts, mengklaim Brazil sebagai kekuatan besar potensial dalam judul artikelnya pada tahun 2008, "While the US looks at war, Brazil is emerging as nuclear superpower." Ketika Amerika Serikat melihat ke arah timur, Brazil berkembang sebagai negara adikuasa nuklir, sambil menjelaskan pentingnya pembangunan teknologi nuklir yang berkelanjutan di negara tersebut. Ia menyebut Brazil sebagai negara adikuasa baru dengan potensinya yang mirip dengan Tiongkok, seperti melonjaknya ekonomi, meningkatnya kemampuan nuklir, tumbuhnya kepercayaan diri pada kekuatannya sendiri, dan kemampuan untuk membuat jalannya sendiri. わからない。
お前ごときの力でなぜ歯向かう。なぜ戦う。死ぬと分かっているのに。まっすぐ自分の言葉は曲げない。それが私の人道だから。Brazil sering disebut sebagai negara adikuasa ekonomi, baik pada masa kini atau masa depan. Dan banyak pakar dan wartawan membandingkan Brazil dengan negara adikuasa potensial lainnya dari kelompok BRIC. Jonathan Power dari Transnational Foundation for Peace and Future Research mengklaim pada artikelnya, pada tahun 2006, Brazil is becoming an economic and political superpower. Brazil menuju adikuasa ekonomi dan politik, bahwa Brazil menempati garis start lebih depan daripada India dan Tiongkok. Mengatakan bahwa hal ini telah berkembang secara positif selama lebih dari 100 tahun dan menambahkan bahwa antara tahun 1960 dan 1980 Brazil berhasil menggandakan pendapatan per kapitanya. Power juga berspekulasi bahwa Brazil memiliki peluang bagus untuk muncul sebagai negara adidaya ekonomi pertama di dunia tanpa senjata nuklir tentunya. Sedikitnya musuh negara dan fakta bahwa Brazil tidak terlibat dalam konflik skala besar sejak akhir Perang Dunia Kedua. Sejauh ini juga memberikan kontribusi untuk Brazil untuk tidak mempertahankan kekuatan militer dan agresif seperti kekuatan besar lainnya. Jadi dapat kita simpulkan teman-teman semuanya, Brazil ini menjadi negara adikuasa tanpa senjata nuklir. Itu sangat luar biasa teman-teman semuanya. Dan di sini kita dapat simpulkan juga bahwasanya Tiongkok juga bisa dikalahkan oleh Brazil itu sendiri. Oke, kita lihat aja nantinya guys ya. Mungkin ini semua hanya spekulasi semata. Ini mungkin hanya pro aja. Kita melihat juga pandangan yang bertentang terhadap konsep ini teman-teman semuanya. Pandangan bertentangan. Walaupun demikian, banyak hambatan untuk Brazil meraih status adikuasa. Menurut ekonom penerima hadiah Nobel Paul Krugman mengakui kekuatan ekonomi Brazil saat ini tidak sama kalau mengatakan negara itu akan menjadi negara adikuasa ekonomi dalam waktu dekat. Demikian pula analisis Energy Mark Berger menulis bahwa Brazil secara umum akan memperbaiki keadaan energinya, tapi tidak sampai menjadi negara adikuasa energi tentunya. Tingkat kejahatan di negara Samba yang jauh lebih tinggi dibanding seluruh negara adikuasa potensial lainnya, tingkat ketimpangan pendapatan dan pendidikan yang sangat tinggi, polarisasi sosial, dan masa depan wilayah utara Brazil yang kurang berkembang tetap menjadi keprihatinan tersendiri. Dalam suatu wawancara, Vladimir Karamasci, pakar strategis Brazil, mengatakan bahwa investasi tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan. Ia menggambarkan bahwa Brazil secara historis tertinggal dalam investasi mengenai pabrik, mesin, dan jenis modal tetap lainnya, dan tidak berubah bahkan saat Brazil pulih dan krisis global lebih cepat daripada sebagian besar negara lainnya. Lebih jauh, ia menambahkan bahwa biaya pajak, birokrasi, suku bunga, dan undang-undang tenaga kerja di Brazil mengakibatkan Brazil menjadi negara dengan investasi tersulit di antara negara-negara G20. Namun, itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya Brazil berpotensial untuk menjadi negara adikuasa teman-teman semuanya. Namun kita melihat dari sisi terangnya dan sisi gelapnya,
Brazil itu memang berpotensial dalam bidang ekonomi tanpa senjata nuklir. Kalau kita lihat sisi gelapnya, negara Brazil ini kurang investasi teman-teman semuanya, dikarenakan investasi itu sangat perlu untuk masa depan sebuah negara. Namun pertemuan kali ini, aku mau juga nyenggol tentang negara Wakanda, negara Konoha yang kita duduki sekarang ini teman-teman semuanya. Apakah negara Indonesia juga berpotensial untuk menjadi negara adikuasa? Jawabannya bisa jadi. Dikarenakan Indonesia ini sangat kaya akan sumber daya alam. Ya, mungkin pemerintah juga melarang penyiaran tentang video-video yang gak menarik di televisi. Itu bisa mengubah pola pikir anak-anak muda sekarang teman-teman semuanya. Seperti mengundang hal-hal yang berkaitan kebucinan, seperti ya itulah sad boy itu ya. Oke, seharusnya kita harus restorasi, melakukan perubahan. Bagaimana Indonesia ini ke depannya? Dikarenakan teman-teman semuanya, banyak pemuda sekarang yang berpotensial dengan permasalahan ini. Namun, kita melihat suaranya, gagasannya dibungkam oleh pemerintah itu sendiri, teman-teman semuanya. Ya, memang pemuda memang ya, kita melihat bahwasanya pemuda ini adalah tombak suatu negara, cerminan suatu negara yang akan datang. Jadi, jikalau pemerintah membatasi pemikiran, membatasi gagasan para pemuda, tentu itu seakan-akan pemerintah meredupkan cahaya bangsa. Benar nggak? Iya benar banget guys. Yang saya sebutkan tadi, pepatah yang telah saya rangkai sedemikian rupa, pemuda bisa mati sebelum meninggal. Yang mati itu apa? Gagasannya, bukan orangnya yang mati. Jika pemuda dibatasi, ya apalah yang akan terjadi dengan negara-negara ini? Negara ini. Oke, pada pertemuan kali mungkin cukup ya teman-teman semuanya. Ya, mungkin hanya sekedar iseng-iseng aja aku buat video ini. Mungkin sebenarnya untuk menebar kebermanfaatan aja. Bisa membuka pola pikir, pola pikir aja. Ya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.